Ilegal, ratusan liter miras Shopee disita Polda Maluku. Diduga palsu, ratusan butir obat keras daftar G diamankan di Tanah Abang. Konsumsi sabu, 3 wanita ditangkap di Kuningan. Tidak ada unsur pidana, polisi hentikan kasus kematian Lula Lava. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, sedang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, tim gabungan operasi Pekat Polda Maluku menyita sebanyak 700 miras ilegal Shopee di Pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon. Miras Shopee ini disita petugas dari atas kapal tanpa pemilik saat kapal bersandar. Sebanyak 350 liter miras Shopee diamankan oleh personil gabungan Direktorat Polisi Air dan Udara serta Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku. Barang bukti ini disita petugas saat melakukan pengawasan di Pelabuhan Unimua, Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah. Minuman keras tradisional dengan kadar alkohol tinggi ini ditemukan saat petugas melakukan pemantauan arus penumpang dan kendaraan, sekaligus pemeriksaan terhadap barang bawaan yang melintas di kawasan pelabuhan. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi menemukan 1 karung dan beberapa kantong plastik berisi Shopee yang diangkut menggunakan kendaraan angkutan penumpang dari Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram, bagian barat. Barang bukti ditemukan tanpa pemilik, seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke markas komando Polda Maluku untuk proses penanganan lebih lanjut. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menekan peredaran minuman keras ilegal menjelang pelaksanaan operasi penyakit masyarakat Pekat Salawaku Polda Maluku tahun 2026. Tim Liputan melaporkan. Perangi peredaran obat keras daftar G yang dijual bebas di pasaran, petugas Satpol PP bersama BPOM menggelar razia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan 5 orang pedagang dan menyita 900 butir obat keras dari berbagai merek yang diduga palsu. Sejumlah penjual obat keras eceran ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Satpol PP bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka dirazia lantaran nekat menjual obat keras yang masuk dalam daftar G secara terang-terangan dan tanpa disertai resep dokter. Hasilnya, sebanyak 900 butir obat daftar G seperti Tramadol, Heximer, dan Trihexyphenidyl berhasil diamankan dari tangan para pedagang. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menuturkan, razia digelar menyusul banyaknya aduan masyarakat yang resah dengan penjualan obat keras secara terang-terangan di pinggir jalan. Obat-obatan daftar G tersebut kerap disalahgunakan para remaja yang bisa menimbulkan efek memabukkan. Ini dijual edar ya dengan cara-cara tertutup, ditawar-tawarin di jalan dan sebagainya, dan ini sangat membahayakan. Nah, itulah makanya jajaran Satpol PP bersama Badan POM hari ini melakukan operasi ya di kawasan Tanah Abang, dan inilah hasilnya. Lebih kurang yang terlihat di sini ya ada sekitar 60-an 900 butir ya, 900 butir yang terjaring orang itu ada 5 ya, ada 5. Satu orang tadi melarikan diri ya, lama. Ya. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan terima kasih jajaran Satpol PP dengan Badan POM yang hari ini melakukan operasi tangkap tangan, jumlahnya juga cukup banyak, dan kita berharap bukan hanya sampai sini, kita akan telusuri ya siapa yang memproduksi barang-barang ini, siapa yang memasok dan sebagainya. Bahkan tadi dari Badan POM setelah melihat ya obat-obatan yang terlihat ini ada indikasi yang sangat penting kita informasikan. Nampaknya indikasinya ini obatnya tidak palsu ya,
obatnya bisa dikatakan ini diduga, ya patut diduga ini tidak benar obatnya. Selain akan membawa sampel obat untuk diuji lebih lanjut ke Balai Besar POM Jakarta, petugas juga akan menelusuri produsen hingga pemasok obat-obatan kepada para pedagang. Sementara kelima pedagang obat keras yang terjaring diminta membuat surat pernyataan serta dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu, 3 perempuan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diringkus polisi Sabtu 31 Januari 2026 siang. Sebanyak 26 paket sabu siap edar dengan berat 7,8 gram dan alat hisap diamankan petugas. Satres Narkoba Polres Kuningan, Jawa Barat meringkus 3 perempuan berinisial TS, usia 42 tahun, WE, usia 42 tahun, dan YI, usia 45 tahun pada Sabtu siang. Ketiganya terlibat pengedaran dan penggunaan narkotika jenis sabu. Satu di antaranya merupakan residivis kasus serupa, sedangkan 2 tersangka lainnya terbukti positif menggunakan narkoba setelah dites urin. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 26 paket sabu siap edar dengan berat 7,8 gram dan alat hisap. Pengakuan tersangka, barang haram tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembelian melalui platform media sosial TikTok dan mengambilnya di suatu tempat yang telah disepakati. Akibat perbuatannya, ketiga perempuan tersebut dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sabu-sabu kebetulan kita amankan atas nama saudara Tia, TS, kemudian saudara Y dan saudara W. Semuanya 3 orang, cuman untuk si TS itu yang memang dia pengedar yang diamankan di Ciloa ya, Desa Ciloa, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Adapun BB yang kita amankan 7 gram, 7,08 gram. Nah, kemudian untuk yang duanya pada saat kita amankan ada di sana di TKP, kita tarik juga karena dia lihat tidak ada barang bukti, tes urin oleh kita, dites urin dan dia positif ketika 3-nya, maka yang 2 kita rehab dengan melalui tes asimetri terpadu di BNK. Sementara itu, akun TikTok tersebut kini sedang dalam penyelidikan petugas. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Teka-teki kasus kematian selebgram Lula Lava berakhir. Kepolisian Metro Jakarta Selatan menutup kasus karena tidak ditemukan unsur pidana di dalamnya. Polisi melakukan penelusuran berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Dalam jumpa pers yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan, turut hadir dari Kementerian Kesehatan, Puslap Forma Mabes Polri, Dit Narkoba Polda Metro Jaya, serta dokter yang menangani kematian Lula Lava. Kasotreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandar Syah, mengungkapkan bahwa penyelidikan kematian selebgram Lula Lava yang dilakukan sebelumnya yang bersangkutan meninggal dunia, di mana petugas memeriksa sejumlah CCTV untuk melihat aktivitas pacar Reza Arab tersebut. Dalam pemeriksaan CCTV yang ditampilkan, tidak terlihat tanda-tanda yang mencurigakan, di mana Lula memang beberapa kali ditemani oleh asisten rumah tangga, baik di dalam apartemen maupun saat keluar apartemen. Pada hari kejadian, asisten yang curiga karena tidak dihubungi Lula kemudian berusaha mendatangi kamar, namun kondisi kamar apartemen dalam keadaan terkunci. Asisten tersebut kemudian menghubungi security dan pihak manajemen untuk membuka kamar tersebut dan menemukan Lula sudah meninggal di atas tempat tidur dalam keadaan kaku. Merasa panik, asisten Lula kemudian menghubungi Reza Arab dan seorang dokter pribadi untuk mengecek kondisi Lula. Namun pemeriksaan awal menunjukkan Lula sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan olah TKP, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dari tubuh korban, namun menemukan sejumlah barang bukti seperti tabung whipping, vape, dan obat-obatan milik Lula. Meskipun demikian, karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, maka kepolisian tidak melanjutkan kasus tersebut atau ditutup. Keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan. Sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan karena tidak ditemukannya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik. Saya minta karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum.
Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga menimbulkan tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Seperti diketahui, kasus kematian selebgram Lula Lava menyita perhatian publik karena ditemukan tewas di dalam kamar apartemen dalam kondisi terbujur kaku. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warganet di Jagadmaya dihebohkan dengan beredarnya video seorang pria yang nekat menghentikan mobil secara paksa di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Pria yang diduga dalam kondisi mabuk ini tidak hanya menghadang laju kendaraan, namun juga berusaha merusak bagian spion mobil sehingga meresahkan para pengendara. Dalam unggahan video yang viral di media sosial, aksi ini terjadi di Jalan GSSJ Samratulangi, arah Taman Menteng menuju Lote Bintaro pada Minggu 1 Januari 2026 sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang terlihat tidak stabil berdiri di tengah jalan dan memaksa kendaraan yang melintas agar berhenti. Dalam rekaman ini pelaku juga terlihat menarik paksa spion salah satu mobil hingga membuat pengendara merasa terancam. Aksi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan lalu lintas karena terjadi pada jam sibuk di jalur yang ramai dilewati warga pulang beraktivitas. Menanggapi kejadian ini, masyarakat berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk mengamankan pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Para pengendara yang sering melintas di area ini dihimbau agar tetap waspada dan segera melaporkan ke pihak terkait jika menemukan tindakan yang mengancam keselamatan di jalan raya. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi penganiayaan terhadap pegawai retail terekam kamera CCTV di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu 31 Januari 2026. Aksi ini diduga dipicu lantaran mobil menabrak sepeda motor yang terparkir di depan toko. Aksi kriminal jalanan diduga terjadi di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu malam 31 Januari 2026. Sekelompok orang datang dan memukuli sejumlah orang di area parkir toko dan pegawai retail yang berada di dalam toko. Berdasarkan keterangan warga, aksi penganiayaan bermula saat mobil SUV menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir di area toko. Pemilik motor dan sejumlah orang yang melihat kejadian mendatangi mobil, meminta pengemudi bertanggung jawab atas kerusakan sepeda motor yang ditabrak. Namun bukannya mendapat ganti rugi. Sekelompok orang berbadan besar yang diduga hubungi pengemudi datang dan memukuli setiap orang yang berada di lokasi dengan membabi buta, termasuk sejumlah pegawai retail yang berada di dalam toko. Aksi ini pun terekam jelas kamera CCTV di lokasi. Akibat penganiayaan ini sejumlah pegawai mengalami luka dan terkait penganiayaan ini, para korban memilih tidak melaporkan kejadian karena takut mendapatkan serangan susulan. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mencatat capaian pengawasan signifikan sepanjang tahun 2025. Ratusan ribu tautan penjualan online obat dan makanan yang melanggar ketentuan berhasil ditemukan dan ditindak sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar menyampaikan, sepanjang tahun 2025, BPOM terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan khususnya di ruang digital. Hal ini disampaikan Taruna dalam paparan pencapaian BPOM di tahun 2025 yang berlangsung di kantor BPOM Jakarta Jumat siang. Taruna menyampaikan pengawasan tersebut dilakukan melalui berbagai intervensi, mulai dari penguatan regulasi, pemberlakuan blokir terhadap tautan ilegal, hingga peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha, platform perdagangan, dan aparat penegak hukum. Hal ini merupakan komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan serta memastikan keamanan mutu dan manfaat produk yang beredar di pasar. Lebih luas, BPOM terus mendorong peran aktif masyarakat untuk lebih cerdas dan waspada dalam memilih produk obat dan makanan yang aman dan terintegrasi. Badan POM menemukan 197.725 tautan penjualan online obat dan makanan melanggar ketentuan. Ratusan ribu terdiri dari 35.984 tautan komoditi obat, kemudian 39,386 tautan obat bahan alam,
15.949 tautan suplemen kesehatan, 73.722 tautan kosmetik, dan 32.684 tautan pangan olahan. Nah, dalam pengawasan online, Badan POM terus berupaya melakukan berbagai intervensi, seperti penguatan regulasi pengawasan obat dan makanan secara online melalui Peraturan Badan POM Nomor 30 Tahun 2005, pemberlakuan blokir atau negative list. Demikian pula kerjasama Badan POM dengan asosiasi pelaku usaha bidang obat, makanan, serta perdagangan online. Pembinaan dan edukasi secara berkelanjutan kepada pelaku usaha dan sinergi pengawasan dengan mitra penegak hukum. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Mirisnya, pelaku yang berjumlah 2 orang merupakan anak di bawah umur. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di Jalan Industri Timur, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Di rekaman kamera CCTV terlihat 2 pelaku yang masih anak-anak masuk ke dalam gang dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Setelah berbincang dengan warga, pelaku keluar namun tak berselang lama pelaku kembali masuk dengan berjalan kaki. Setelah memastikan kondisi aman, salah satu pelaku mengambil sepeda motor dan mendorong keluar gang. Andika, pemilik sepeda motor yang dicuri, menjelaskan dirinya sempat berpapasan dengan 2 pelaku yang juga terlihat masih anak-anak. Andika menduga pelaku masih SD dan SMP. Selain itu, warga juga tidak menduga 2 anak yang sebelumnya mondar-mandir dan mengaku mencari rumah temannya ternyata adalah pelaku pencurian. Pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban dengan cara membobol rumah kunci menggunakan obek. Dia baru datang, langsung otak-atik di Scoopy. Ternyata disetir. Habis itu yang punya Scoopy ini keluar, yang di rumah sebelah. Di rumah sebelah ini keluar, sempat ditanyai sama warga, mau nyari siapa? Dia udah kayak dredeg gitu, Pak. Udah dredeg, udah ketakutan. Akhirnya dia bilang, saya kesasar, mau cari jalan keluar, mau ke jalan raya besar. Akhirnya diantarlah dia. Dia pergi itu pas ada saya di depan rumah. Ada depan rumah, pakai motor yang satunya. Itu saya nggak nge waktu itu nggak. Dia pergi, seret. Saya juga pergi, keluar lagi. Habis itu saya lihat CCTV-nya itu dia balik lagi, tapi jalan kaki dari depan gang. Dari depan gang itu kayaknya motornya itu ditaruh di pinggir jalan. Dia turun sama 2 anak kecil itu turun ke sana, ngecek di sini ada beberapa motor, paling 7 kalau nggak 6 di sini. Yaitu dia mantau di sini, habis itu dikeluarin, dia dorong sampai ke atas. Sementara itu, menurut Soeharto, Ketua RT, kejadian pencurian sepeda motor ini sudah kali kedua terjadi. Dengan kejadian ini, pihaknya bersama warga akan kembali mengaktifkan ronda malam dan juga siskamling. Ya, ini sudah musyawarah sama warga, mau diadakan ronda. Terus portal yang di atas itu sebelum ada CCTV Gemboe sering hilang, entah itu dari warga atau dari anak kos, kan ada lebih banyak anak ambon-ambon itu di sini. Pak, pencurian ini sudah berapa kali? Ini yang kedua. Yang pertama itu warga baru pulang dari Bali, yaitu sore itu habis asar. Terus ini yang kedua, sudah berapa bulan, 6 atau 7 bulanan ada lagi. Atas kejadian pencurian ini, warga mengaku akan lebih berhati-hati dan lebih waspada, terlebih terhadap orang asing yang masuk ke dalam kampung. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Misteri penemuan jasad seorang perempuan di area perkebunan Kabupaten Muara Enim akhirnya terungkap. Pelaku yang merupakan rekan kerja korban di salah satu SPPG di Palembang menyerahkan diri ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Diduga motif pelaku membunuh akibat sering digoda korban.
Pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di kebun nanas Desa Gaung Asam, Kabupaten Muara Enim, kini telah menyerahkan diri ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Pelaku berinisial AN, warga Organ Ilir, diketahui menghabisi nyawa korban dengan cara menjerat leher menggunakan jilbab. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Fauzi Soleh, menjelaskan, tersangka yang juga sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan atau OB di salah satu SPG di Palembang ini datang sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada penyidik, pelaku mengaku motif pembunuhan tersebut lantaran dirinya kesal, sering diganggu oleh korban padahal tersangka sudah memiliki anak dan istri. Peristiwa bermula saat tersangka hendak pergi ke Muara Enim untuk mengembalikan terpal. Saat itu korban memaksa ikut sehingga keduanya pergi berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban. Di tengah jalan tersangka merasa risih karena korban terus memegang pinggangnya. Keduanya pun turun dari motor hingga terjadi cekcok. Pelaku kemudian menendang kaki korban hingga terjatuh, lalu menjerat leher korban hingga tewas dan meninggalkan jasadnya di semak-semak. Untuk motifnya, si pelaku tidak senang karena selalu diganggu oleh korban. Sepertinya korban suka kepadanya, sedangkan dia sudah mempunyai anak dan istri. Korban sendiri dibunuh dengan cara gimana? Menurut keterangan dari si pelaku, korban dicekiknya dan diletakkannya di kebun karet. Sementara itu, anak korban menepis adanya hubungan spesial antara ibunya dengan tersangka. Pihak keluarga berharap pelaku dihukum mati atas umur hidup atas perbuatan kejinya. Murni berteman, tidak kata apa-apa. Kata misalnya mama nih lagi nyuci baju, nah terus hujan, minta tolong dia, sudah sekedar cek itu deh. Jadi kan kawan kak, minta tolong siapa yang ada di sana karena mamaku tidak bisa ngembek bajunya itu karena nggak di rumah. Hujannya di sana, ada dia di sana, minta tolong dia, cek itu. Guna proses hukum lebih lanjut, tersangka kini telah diserahkan ke Polres Muara Enim sesuai dengan lokasi kejadian perkara. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian 4 roda mobil marak terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Seluruh ban beserta velg mobil yang terparkir di lokasi penitipan kendaraan di Jalan Keramat Batu, Cilandak, Jakarta Selatan, raib. Aksi pencurian terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian 4 roda mobil di lokasi penitipan kendaraan di Jalan Keramat Batu, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku mencopoti seluruh ban beserta velg mobil yang juga terparkir di area penitipan. Berdasarkan rekaman CCTV, para pelaku diduga menggunakan minibus warna silver untuk menjalankan aksi kejahatan tersebut. Menurut keterangan warga, aksi pencurian roda mobil belakangan ini sering terjadi di sejumlah lokasi, termasuk di tempat penitipan kendaraan. Maraknya kejadian ini meresahkan warga yang juga menitipkan kendaraannya di lokasi penitipan kendaraan. Lagi marak ya bang, di setiap parkiran ada 1 mobil, 2 mobil yang hilang dari madrasah, dari banjir dalam sampai ke hari. Juga bang, kan udah pagi juga. Pengamanan sih ada yang muter bang, cuma emang ini udah banjir semua. Untuk di sini sendiri pertama kali terjadi atau gimana? Pertama kali bang. Dan yang mobil yang itu 4-4-nya tuh gimana sih bang yang bang tahu? 4-4-nya bang. Warga berharap pihak kepolisian segera melakukan penyidikan dan juga menangkap para pelaku guna mencegah terulangnya aksi serupa. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi brutal kelompok pemuda kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang remaja menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang yang diduga merupakan anggota geng motor. Tak hanya menganiaya korban, para pelaku juga merusak dan membuang sepeda motor korban ke dalam parit. Seorang remaja babak belur usai dikeroyok sejumlah pemuda yang diduga anggota geng motor di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang melintas di lokasi kejadian berusaha mengamankan korban dari amukan para pelaku. Meski telah dihadang warga, para pelaku tetap berusaha menyerang korban. Karena kesal, para pelaku kemudian merusak dan juga membuang motor korban ke dalam parit, sebelum akhirnya kabur dari lokasi. Peristiwa ini bermula saat korban bersama rekannya sedang berkendara di Jalan Daeng Tata 1 dihadang 6 pemuda dan langsung melakukan penganiayaan. Sementara rekan korban berhasil menyelamatkan diri, namun korban menjadi bulan-bulanan hingga mengalami luka lebam di bagian wajah. Kenapa tadi tuh? Oh, wah. Malam-malam kena kembali. Kembali salah naik tinggi. Itu gara-gara apa itu, Deng? Ini 10 orang itu tadi. Setelah diamankan warga, korban pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, sepeda motor milik korban yang juga sempat diceburkan ke parit telah dievakuasi oleh warga sekitar.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian motor dengan modus hipnotis terjadi di kota Depok. Kali ini, pelaku menurunkan korban di tengah jalan di kawasan Cilangkap, Tapos, usai berhasil membuat korban linglung. Aksi pelaku pun berhasil terekam CCTV di lokasi kejadian dan videonya pun kini tengah viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik korban diturunkan oleh seorang pelaku yang berboncengan dengan sepeda motor korban. Pelaku berjumlah 2 orang, satu pelaku berboncengan dengan korban, sementara satu pelaku lainnya menggunakan sepeda motor jenis Matic sambil memantau situasi sekitar. Menurut seorang warga, Hepni mengatakan peristiwa ini diketahui usai melihat korban dalam kondisi linglung, keluar dari warung yang juga tak jauh dari lokasi diturunkannya korban. Korban pun mengaku dibawa oleh pelaku dari kawasan Pasar Cisalak dan juga sempat dibawa ke wilayah Tapos hingga akhirnya diturunkan di kawasan Cilangkap, Tapos. Korban juga sempat diancam oleh pelaku akan dibunuh jika berteriak. Ya kejadiannya gini bang, kan dari sono katanya orangnya itu diturunin di sini suruh beli-beli ke warung. Belanja? Ya suruh belanja. Beli apa bang? Ya nggak tahu bang, orangnya terus masuk ke warung, habis itu keluar doang. Habis itu nanya tukang bakso. Itu kejadiannya. Selain sepeda motor, korban juga kehilangan ponselnya yang dibawa kabur oleh pelaku. Pengurus lingkungan setempat telah dimintai keterangan oleh petugas kepolisian. Kini kasusnya ditangani unit reskrim Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Peristiwa penikaman yang menyebabkan korban jiwa terjadi di toko kelontong di Jalan MT Haryono, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara. Seorang pekerja toko ditemukan tewas saat sedang bekerja pada Selasa 27 Januari 2026. Kasus penikaman ini terjadi di toko kelontong yang berlokasi di Jalan MT Haryono, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara pada Selasa 27 Januari 2026. Korban diketahui berinisial AS berusia 19 tahun, warga asal Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Korban ditemukan dalam kondisi tewas dengan luka tikaman di tubuhnya saat tengah bekerja di dalam toko. Laporan kejadian diterima kepolisian sekitar pukul 11:40 WITA setelah warga sekitar mengetahui kondisi korban. Kapolsek Balikpapan Utara AKP Agus Fitriadi menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan tindak pidana penikaman dan juga bukan kasus perampokan, seperti isu yang sempat beredar. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara, tidak ditemukan adanya kehilangan barang berharga di dalam toko. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri motif dan juga mengungkap pelaku dalam kasus ini. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Aksi penganiayaan terhadap pegawai retail terekam kamera CCTV di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu 31 Januari 2026. Aksi ini diduga dipicu lantaran mobil menabrak sepeda motor yang terparkir di depan toko. Aksi kriminal jalanan diduga terjadi di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu malam 31 Januari 2026. Sekelompok orang datang dan memukuli sejumlah orang di area parkir toko dan pegawai retail yang berada di dalam toko. Berdasarkan keterangan warga, aksi penganiayaan bermula saat mobil SUV menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir di area toko. Pemilik motor dan sejumlah orang yang melihat kejadian mendatangi mobil, meminta pengemudi bertanggung jawab atas kerusakan sepeda motor yang ditabrak. Namun bukannya mendapat ganti rugi. Sekelompok orang berbadan besar yang diduga hubungi pengemudi datang dan memukuli setiap orang yang berada di lokasi dengan membabi buta, termasuk sejumlah pegawai retail yang berada di dalam toko. Aksi ini pun terekam jelas kamera CCTV di lokasi. Akibat penganiayaan ini sejumlah pegawai mengalami luka, dan terkait penganiayaan ini, para korban memilih tidak melaporkan kejadian karena takut mendapatkan serangan susulan. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor dengan modus transaksi COD berhasil ditangkap warga dan diamankan pihak kepolisian di wilayah Pendau, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Rabu malam 28 Januari 2026. Pelaku ditangkap saat beraksi yang kedua kalinya setelah dipancing korban dengan menjual motor sistem COD kembali.
Pencuri sepeda motor ini ditangkap warga sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat melalui sistem cash on delivery di wilayah Pende Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur pada Rabu 28 Januari 2026. Pelaku ditangkap korban dan warga karena diduga akan melakukan pencurian sepeda motor melalui sistem cash on delivery terhadap motor yang juga hendak dijual korban. Modus pelaku sebagai pembeli palsu dan juga membawa lari motor saat mencoba kendaraan. Seperti diketahui, penangkapan ini merupakan skenario korban dan warga untuk menangkap pelaku karena sebelumnya motor korban dibawa lari pelaku dengan cara yang sama dalam keterangannya. Setelah diamankan oleh warga, pelaku yang merupakan warga Karawang ini kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum. Vera Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, diduga gas pabrik kimia bocor, puluhan warga Cilegon alami sesak nafas. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Video amatir warga memperlihatkan kepulan asap berwarna oranye pekat yang keluar dari salah satu tangki penyimpanan bahan kimia milik PT Vopak Indonesia di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Pada Sabtu siang, asap dengan bau menyengat tersebut tertiup angin hingga ke pemukiman warga. Peristiwa yang terjadi ini langsung memicu kepanikan. Warga di lingkungan Kalibaru dan Cikuasa mengeluhkan gangguan pernafasan yang cukup serius. Sementara Wali Kota Cilegon Robin Sar yang meninjau situasi meminta PT Vopak segera mendata warga yang terdampak. Ia juga telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk memeriksa kadar kimia di lokasi guna memastikan tingkat bahayanya bagi kesehatan masyarakat. Langsung juga berkomunikasi dengan manajemen dan langsung melakukan sidak visit ke titik kejadian TKP. Dan dipastikan tadi siang ketika mulai adanya uap orang itu sudah dipastikan tidak ada lagi uap yang keluar. Yang pertama, ya. Dari siang itu jam berapa itu, Pak? Jam 2 ya, jam 1 setengah 2 itu sudah clear, jadi tidak ada. Dan dipastikan itu bukan kebocoran pipa ataupun kebocoran dari tangki yang ada, ya. Nah itu dipastikan karena tadi juga kita dengan Pak Kapolres dan juga dari perusahaan memastikan itu. Alhamdulillah tidak ada kebocoran pipa dan tidak ada kebocoran tangki. Salah seorang warga mengaku sangat khawatir karena hingga kini belum ada informasi transparan mengenai jenis gas kimia yang bocor tersebut. Warga berharap adanya jaminan kesehatan terutama bagi anak-anak dan lansia yang rentan terhadap paparan gas. Kami saya disarankan sama RT katanya sudah dikonfirmasi sama pihak Vopak. Yang punya pabrik? Ya. Ada berapa Pak yang dievakuasi ke rumah sakit? Kurang tahu, ini kan masih lagi menunggu. Kita orang yang di sini baru 4 orang. Sejumlah warga yang mengalami sesak napas kini sudah mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PT Vopak terkait penyebab pasti keluarnya asap oranye dari tangki mereka. Situasi di sekitaran pabrik kini dalam pengawasan ketat pihak terkait. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Satu persatu PAOGA yang beroperasi di sepanjang ruas Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Satpol PP Kecamatan Cengkareng bersama Sudin Sosial, Sudin Perhubungan, Kepolisian, dan TNI. Namun tak sedikit pula para PAOGA ini panik ketakutan dengan berusaha kabur dari tangkapan petugas. Bahkan salah satu PAOGA berteriak histeris menolak ketika akan dibawa petugas dan dimasukkan ke dalam mobil. Operasi ini digelar lantaran banyaknya laporan masyarakat dan pengguna jalan yang sudah resah dengan keberadaan para PAOGA tersebut ketika terjebak kemacetan lalu lintas. Operasi skala besar dengan perhubungan, TNI, polisi, dan dinas sosial. Penanganan PAOGA sudah menjadi atensi pimpinan karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Sasaran kami para PAOGA untuk hari ini yang berada di sepanjang Jalan Ring Road Cengkareng, alhamdulillah berkat sinergitas dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perencanaan yang matang, kegiatan kami berjalan dengan baik, tidak ada halangan, rintangan ataupun insiden yang berarti, dan operasi kami tentunya berjalan lancar dengan hasil yang sangat maksimal, yaitu 28 PAOGA
28 Pauga ini selanjutnya kita serahkan ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial. Setelah didata di kantor Polsek Cengkareng, puluhan Pauga tersebut kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Rekaman kamera pengawas ini merekam detik-detik saat tabung gas meledak hingga meluluhlantahkan rumah di Jalan Ratu Sianum, Lorong Nepos, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Sabtu 31 Januari 2026. Ledakan keras membuat warga sekitar panik, berhamburan dan berupaya menyelamatkan para penghuni rumah. 2 dari 9 orang penghuni rumah yakni Dewi Rohayati pemilik rumah dan Murni ART tewas dengan luka bakar 90%. Sedangkan 7 orang lainnya termasuk 2 diantaranya balita berhasil selamat dan masih dalam penanganan medis di Rumah Sakit Pelabuhan Boom Baru Palembang. Menurut warga sekitar, saat peristiwa terjadi, korban bersama keluarga sedang menyiapkan masakan untuk acara ruah menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Namun 12 kg yang digunakan diduga mengalami kebocoran dan meledak. Sekitar jam 15 asar itu memang ada kebocoran, tapi tuan rumah tidak mulai hirau tapi sudah dipesani semua almarhumah ini. Sekitar jam 5 lewat itu meledak tiba-tiba api itu. Tuan rumah ngecek kompor karena posisi udara yang dalam rumah itu sudah tidak ngacik lagi, gas kalau isinya sudah. Itu menurut informasi. Seluruh korban ada total 9 orang dibawa ke pelabuhan kalau. Yang meninggal kemarin Siko ditambah semalam Siko, jadi korban sampai sekarang gugur. Jenazah kedua korban meninggal dunia dimakamkan pada Minggu 1 Januari 2026 di TPU Kandang Kawat dan Kawah Tengkurep, Kota Palembang. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya tabung gas yang diduga menjadi pemicu ledakan serta rekaman kamera pengawas. Jadi bukan ledakan sih, tapi tabung gas yang bocor kemudian disambar sama api di tabung gas 12 kilo, kemudian ada kebocoran, kemudian terjadi percikan api. Untuk korban sementara ada 9 orang wanita, 7 dewasa, 2 anak-anak. Saat ini korban kondisinya seperti apa, Pak? Dari korban ada beberapa luka, kisaran luka dari 20 sampai 70% luka bakar. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga tengah mendalami keterangan sejumlah saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di depan kantor Denpal 04-4 Serang, Banten pada Sabtu 31 Januari 2026 pagi. Mobil Honda Jazz bernomor polisi A1727KS menabrak sepeda motor Honda Vario bernomor polisi A2179DZ saat mobil berbelok kanan untuk putar arah di depan kantor Pengadilan Tinggi Agama Serang dan bertabrakan dengan sepeda motor dari arah Serang menuju Palima. Akibat peristiwa ini, pengendara motor tewas terlindas roda mobil. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Arafik pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, sebelum jenazah dibawa unit laka Polresta Serang pada pukul 7.20 waktu Indonesia Barat untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, berdasarkan informasi petugas Kodim 0602 Serang, mobil Honda Jazz ini diduga merupakan hasil pencurian dari wilayah Labuan Pandeglang. Kendaraan itu diketahui dibuntuti keluarga pemilik sejak malam sebelumnya, setelah hasil pelacakan menunjukkan mobil bergerak ke arah Serang. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Tim Gabungan Operasi Pekat Polda Maluku menyita sebanyak 700 miras ilegal Shopee di Pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon. Miras Shopee ini disita petugas dari atas kapal tanpa pemilik saat kapal bersandar. Sebanyak 350 liter miras Shopee diamankan oleh personil gabungan Direktorat Polisi Air dan Udara serta Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku. Barang bukti ini disita petugas saat melakukan pengawasan di Pelabuhan Unimua, Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah.
Minuman keras tradisional dengan kadar alkohol tinggi ini ditemukan saat petugas melakukan pemantauan arus penumpang dan kendaraan, sekaligus pemeriksaan terhadap barang bawaan yang melintas di kawasan pelabuhan. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi menemukan 1 karung dan beberapa kantong plastik berisi sopi yang diangkut menggunakan kendaraan angkutan penumpang dari Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram, bagian barat. Barang bukti ditemukan tanpa pemilik, seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke markas komando Polda Maluku untuk proses penanganan lebih lanjut. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menekan peredaran minuman keras ilegal menjelang pelaksanaan operasi penyakit masyarakat pekat Salawaku Polda Maluku tahun 2026. Tim Liputan melaporkan. Perangi peredaran obat keras daftar G yang dijual bebas di pasaran, petugas Satpol PP bersama BPOM menggelar razia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan 5 orang pedagang dan menyita 900 butir obat keras dari berbagai merek yang diduga palsu. Sejumlah penjual obat keras eceran ini tak berkutik saat diamankan petugas gabungan Satpol PP bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka dirazia lantaran nekat menjual obat keras yang masuk dalam daftar G secara terang-terangan dan tanpa disertai resep dokter. Hasilnya, sebanyak 900 butir obat daftar G seperti Tramadol, Heximer, dan Trihexyphenidyl berhasil diamankan dari tangan para pedagang. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menuturkan, razia digelar menyusul banyaknya aduan masyarakat yang resah dengan penjualan obat keras secara terang-terangan di pinggir jalan. Obat-obatan daftar G tersebut kerap disalahgunakan para remaja yang bisa menimbulkan efek memabukkan. Ini dijual edar ya dengan cara-cara tertutup, ditawar-tawarin di jalan dan sebagainya, dan ini sangat membahayakan. Nah, itulah makanya jajaran Satpol PP bersama Badan POM hari ini melakukan operasi ya kawasan Tanah Abang, dan inilah hasilnya lebih kurang yang terlihat di sini ya ada sekitar 60-an 900 butir ya 900 butir yang terjaring orang itu ada 5 ya, ada 5. Satu orang tadi melarikan diri ya, lama. Ya. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan terima kasih jajaran Satpol PP dengan Badan POM yang hari ini melakukan operasi tangkap tangan, jumlahnya juga cukup banyak, dan kita berharap bukan hanya sampai sini, kita akan telusuri ya siapa yang memproduksi barang-barang ini, siapa yang memasok dan sebagainya. Bahkan tadi dari Badan POM setelah melihat ya obat-obatan yang terlihat ini ada indikasi yang sangat penting kita informasikan. Nampaknya indikasinya ini obatnya tidak palsu ya, obatnya bisa dikatakan ini diduga ya, patut diduga ini tidak benar obatnya. Selain akan membawa sampel obat untuk diuji lebih lanjut ke Balai Besar POM Jakarta, petugas juga akan menelusuri produsen hingga pemasok obat-obatan kepada para pedagang. Sementara kelima pedagang obat keras yang terjaring diminta membuat surat pernyataan serta dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 3 perempuan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat diringkus polisi Sabtu 31 Januari 2026 siang. Sebanyak 26 paket sabu siap edar dengan berat 7,8 gram dan alat hisap diamankan petugas. Satres Narkoba Polres Kuningan, Jawa Barat meringkus 3 perempuan berinisial TS usia 42 tahun, WE usia 42 tahun, dan YI usia 45 tahun pada Sabtu siang. Ketiganya terlibat pengedaran dan penggunaan narkotika jenis sabu. 1 diantaranya merupakan residivis kasus serupa, sedangkan 2 tersangka lainnya terbukti positif menggunakan narkoba setelah dites urin. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 26 paket sabu siap edar dengan berat 7,8 gram dan alat hisap.
Pengakuan tersangka, barang haram tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembelian melalui platform media sosial TikTok dan mengambilnya di suatu tempat yang telah disepakati. Akibat perbuatannya, ketiga perempuan tersebut dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sabu-sabu kebetulan kita amankan atas nama saudara Tia, TS, kemudian saudara Y dan saudara W. Semuanya 3 orang, cuman untuk si TS itu yang memang dia pengedar yang diamankan di Ciloa ya, Desa Ciloa, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Adapun BB yang kita amankan 7 gram, 7,08 gram. Nah, kemudian untuk yang duanya pada saat kita amankan ada di sana di TKP, kita tarik juga karena dia lihat tidak ada barang bukti. Tes urin oleh kita dites urin dan dia positif ketika 3-nya, maka yang 2 kita rehab dengan melalui tes asimetri terpadu di BNK. Sementara itu, akun TikTok tersebut kini sedang dalam penyelidikan petugas. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Teka-teki kasus kematian selebgram Lula Lava berakhir. Kepolisian Metro Jakarta Selatan menutup kasus karena tidak ditemukan unsur pidana di dalamnya. Polisi melakukan penelusuran berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Dalam jumpa pers yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan, turut hadir dari Kementerian Kesehatan, Puslap Forma Mabes Polri, Dit Narkoba Polda Metro Jaya, serta dokter yang menangani kematian Lula Lava. Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandar Syah, mengungkapkan bahwa penyelidikan kematian selebgram Lula Lava yang dilakukan sebelumnya yang bersangkutan meninggal dunia, di mana petugas memeriksa sejumlah CCTV untuk melihat aktivitas pacar Reza Arab tersebut. Dalam pemeriksaan CCTV yang ditampilkan, tidak terlihat tanda-tanda yang mencurigakan, di mana Lula memang beberapa kali ditemani oleh asisten rumah tangga, baik di dalam apartemen maupun saat keluar apartemen. Pada hari kejadian, asisten yang curiga karena tidak dihubungi Lula kemudian berusaha mendatangi kamar, namun kondisi kamar apartemen dalam keadaan terkunci. Asisten tersebut kemudian menghubungi security dan pihak manajemen untuk membuka kamar tersebut dan menemukan Lula sudah meninggal di atas tempat tidur dalam keadaan kaku. Merasa panik, asisten Lula kemudian menghubungi Reza Arab dan seorang dokter pribadi untuk mengecek kondisi Lula. Namun pemeriksaan awal menunjukkan Lula sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan olah TKP, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dari tubuh korban, namun menemukan sejumlah barang bukti seperti tabung whipping, vape, dan obat-obatan milik Lula. Meskipun demikian, karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, maka kepolisian tidak melanjutkan kasus tersebut atau ditutup. Keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan. Sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan karena tidak ditemukannya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik. Saya minta karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga membuka tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Seperti diketahui, kasus kematian selebgram Lula Lava menyita perhatian publik karena ditemukan tewas di dalam kamar apartemen dalam kondisi terbujur kaku. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Tabung gas 12 kg meledak di salah satu rumah di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu 31 Januari 2026. 2 dari 9 orang yang berada di dalam rumah meninggal dunia. Rekaman kamera pengawas ini merekam detik-detik saat tabung gas meledak hingga meluluhlantahkan rumah di Jalan Ratu Sianum, Lorong Nepos, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu 31 Januari 2026. Ledakan keras membuat warga sekitar panik, berhamburan dan berupaya menyelamatkan para penghuni rumah. 2 dari 9 orang penghuni rumah yakni Dewi Rohayati pemilik rumah dan Murni ART tewas dengan luka bakar 90%. Sedangkan 7 orang lainnya termasuk 2 diantaranya balita berhasil selamat dan masih dalam penanganan medis di Rumah Sakit Pelabuhan Boom Baru Palembang. Menurut warga sekitar, saat peristiwa terjadi, korban bersama keluarga sedang menyiapkan masakan untuk acara ruah menjelang memasuki bulan suci Ramadan.
Namun 12 kg yang digunakan diduga mengalami kebocoran dan meledak. Sekitar jam 15 asar itu memang ada kebocoran, tapi tuan rumah tidak mulai hirau tapi sudah dipesani semua almarhumah ini. Nah, sekitar jam 5 lewat itu meledak tiba-tiba api itu. Tuan rumah ngecek kompor karena posisi udara yang dalam rumah itu sudah tak ngatik lagi, gas kalau isinya sudah. Itu menurut informasi. Seluruh korban ada total 10,9 wong dibawa ke pelabuhan kalau. Yang meninggal kemarin Siko ditambah semalam Siko. Jadi korban sampai sekarang hidup. Jenazah kedua korban meninggal dunia dimakamkan pada Minggu 1 Januari 2026 di TPU Kandang Kawat dan Kawah Tengkurep, Kota Palembang. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya tabung gas yang diduga menjadi pemicu ledakan, serta rekaman kamera pengawas. Jadi bukan ledakan sih, tapi tabung gas yang bocor kemudian disambar sama api di tabung gas 12 kilo, kemudian ada kebocoran, kemudian terjadi percikan api. Untuk korban sementara ada 9 orang, wanita, 7 dewasa, 2 anak-anak. Saat ini korban kondisinya seperti apa, Pak? Dari korban ada beberapa luka, kisaran luka dari 20 sampai 70% luka bakar. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga tengah mendalami keterangan sejumlah saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus kebocoran dan ledakan tabung gas LPG masih sering terjadi dan menjadi ancaman serius bagi keselamatan keluarga. Kurangnya pemahaman menggunakan gas serta perawatan berkala secara benar menjadi salah satu penyebab gas meledak saat digunakan. Untuk mencegah bahaya yang timbul atau menjaga keamanan saat memasak, berikut beberapa tips LPG agar tidak meledak saat memasak. Pertama, pastikan tabung gas, selang, dan regulator yang Anda gunakan sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kedua, selalu meriksa kondisi karet pengaman atau sel pada mulut tabung dan pastikan tidak ada suara desis atau bau gas yang menyengat. Ketiga, tempatkan tabung gas di ruangan dengan ventilasi udara yang baik agar gas tidak mengumpul jika terjadi kebocoran kecil. Keempat, lakukan perawatan rutin pada selang dan regulator secara berkala serta segera ganti jika sudah terlihat retak atau kaku. Kelima, jika tercium bau gas, jangan menyalakan kompor atau perangkat listrik. Segera lepas regulator dan bawa tabung ke ruang terbuka. Demikian beberapa tips aman menggunakan gas LPG agar aman digunakan saat memasak. Ingat, pemahaman dan perawatan gas secara benar adalah kunci keselamatan Anda dan keluarga dari bahaya gas meledak. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.